Halo semuanya, langsung aja nih di paparan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin tiap hari kalian lewati, tapi jujur aja kalian mungkin nggak sadar ada kisah luar biasa di baliknya. Kita bakal ngubah cara pandang kalian soal satu pusat transit harian yang kelihatannya sih biasa-biasa aja, tapi aslinya, wah, ini tuh raksasa sejarah. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sejarah rahasia dari stasiun Parung Panjang. Fokus kita kali ini ngalihin pandangan sejenak dari hiruk-pikuk KRL modern buat narik mundur waktu dan ngelihat sejarahnya yang super menarik. Jadi pertanyaannya, tahukah kalian rahasia di balik stasiun ini? Gini, jutaan dari kita naik kereta komuter, lari-lari antar peron, nyelip di antara kerumunan tiap hari kan? Tapi coba deh tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan kita ini kena kebutaan pemandangan, alias scenery blindness. Saking sibuknya ngeliatin layar HP atau ngejar jadwal kereta, kita sampai luput ngeliat bangunan raksasa tempat kita berdiri. Kalian tahu nggak sih, stasiun yang sering banget kalian singgahi ini nyimpen salah satu rahasia kolonial paling bikin kaget di sejarah perkeretaapian kita. Beneran, ini mind-blowing banget. Oke, mari kita bedah satu-satu. Di satu sisi, coba bayangin stasiun Tanah Abang. Kita semua tahu lah ya, itu pusat komuter super sibuk di jantung kota Jakarta. Tapi, siap-siap nih, fakta ini bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Di masa lalu, stasiun Parung Panjang itu ukurannya jauh lebih besar dari stasiun Tanah Abang. Yah, kalian nggak salah dengar. Sebuah stasiun di Kabupaten Bogor ini dulunya adalah raksasa perkeretaapian yang bener-bener ngalahin skalanya pusat transit Tanah Abang. Gila kan? Nah, ini dia sedikit peta waktu perjalanan kita ke depan. Kita bakal mulai dari tahun 1890-an, waktu pembangunan rel oleh Belanda. Terus ke tahun 1899, waktu proyeknya rampung. Loncat ke tahun 1963 saat desa mulai terbentuk, sampai akhirnya kita bahas revitalisasi besar-besaran di tahun 2016. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, masa kejayaan Hindia Belanda. Mari kita putar waktu balik ke akhir abad ke-19. Waktu itu stasiun ini tuh bukan cuma sekedar tempat orang naik turun kereta. Nggak, sama sekali nggak. Ini adalah pion strategis banget buat perkeretaapian kolonial. Kenapa perusahaan Belanda, Staatspoorwegens, sampai niat ngebangun stasiun raksasa di rute Duri sampai Rangkas Bitung? Jawabannya simpel tapi krusial. Stasiun ini difungsikan sebagai pusat mekanik pembantu buat bengkel pemerintah kolonial. Parung Panjang itu lokasinya ibarat sweet spot, ada tepat di tengah-tengah antara Merak dan Jakarta. Nah, posisi geografis inilah yang bikin stasiun ini jadi pusat mekanik dan transit barang kolonial yang vital banget. Makanya ukurannya dibikin super raksasa. Dan ternyata keberadaan stasiun raksasa ini tuh jadi kayak magnet kehidupan. Di tahun 1963, waktu desa Parung Panjang resmi dibentuk, populasinya langsung meledak dan mengejutkan banget, sampai 20.049 jiwa. Terbaginya lumayan rata nih, antara 10 ribuan laki-laki dan 10 ribuan perempuan. Jadi, stasiun ini tuh nggak cuma tempat kereta numpang berhenti. Dia secara harfiah melahirkan sebuah komunitas pedesaan yang super padat dan beragam. Ada suku Sunda, Batak, Jawa, dan banyak lagi yang semuanya hidup, tumbuh, dan bergantung di sekitar urat nadi baja ini. Masuk ke bagian kedua, rencana megah era 90-an. Ini adalah era di mana ada satu master plan rahasia dan ambisius yang hampir aja ngubah segalanya. Di awal 90-an, Departemen Perhubungan tuh sebenarnya merancang master plan yang luar biasa ambisius. Mereka mau bikin jalur kereta api lingkar luar Jakarta yang rencananya bakal ngehubungin stasiun Parung Panjang, lurus ke stasiun Cikarang dan Sungai Lagoa. Skenarionya tuh gokil abis. Idenya, semua kereta barang berkapasitas besar bakal dialihin sepenuhnya biar nggak masuk ke wilayah DKI Jakarta yang emang udah mulai sumpek. Dan coba tebak siapa yang jadi bintangnya? Parung Panjang. Stasiun ini dirancang jadi sistem saraf pusatnya. Kalau aja ini tembus, tempat ini udah pasti jadi raja jalur kargo tanpa tanding. Tapi sayang seribu sayang, mega proyek kolosal ini pada akhirnya terkubur dan jadi misteri yang nggak pernah kejadian sampai sekarang. Terus gimana dengan sekarang? Kita masuk ke bagian ketiga, wajah baru Parung Panjang kini. Sisa-sisa arsitektur kolonial tua itu sekarang udah bertransformasi total demi ngejawab tantangan komuter modern. Loncat ke tahun 2016, disinilah revitalisasi gila-gilaan dilakuin. Berada di ketinggian 54 meter di atas permukaan laut, bangunan lama peninggalan Belanda yang tadinya, bayangin ya, cuma 140 meter persegi doang, langsung disulap jadi bangunan modern 2 tingkat yang mogah abis.
Sekarang statusnya udah resmi jadi stasiun kereta api besar tipe B. Fasilitasnya, wah udah mantep. Ada eskalator, lift, musola yang nyaman, area parkir luas, sampai minimarket juga ada. Pokoknya, stasiun ini bener-bener berevolusi dari sekedar sisa sejarah jadi sanctuary alias tempat berlindung para komuter multi-level yang super mandiri. Sistem operasionalnya sekarang tuh hiper efisien. Ada 4 jalur aktif nih. Jalur 1 dan 4 itu dipakai khusus buat markirin dan nyimpen rangkaian KRL. Terus jalur 2 itu didedikasikan buat bawa kalian ke arah barat menuju Merak. Nah, kalau jalur 3 itu yang bakal bawa kalian melesat ke timur menuju Tanah Abang. Dulu emang sih stasiun ini ngelayanin kereta lokal kayak KA Lokal Merak, tapi hari ini perannya udah sangat terfokus. Dia secara eksklusif jadi urat nadi utama yang ngedistribusiin ratusan ribu penumpang KRL komuter line setiap harinya. Pada akhirnya, Parung Panjang ngebuktiin satu hal. Tempat biasa yang cuma kita lewatin tiap hari bisa jadi adalah mantan raksasa sejarah yang dulu ikut nentuin arah infrastruktur di masa lalu. Jadi sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Besok pagi, pas kalian lagi nunggu kereta, coba deh perhatiin stasiun kalian sendiri. Kira-kira apa sejarah kolonial tersembunyi yang diam-diam lagi berdiri di bawah sepatu kalian? Semoga paparan kali ini bisa nyembuhin kebutaan pemandangan kalian ya, dan bikin perjalanan komuter kalian selanjutnya jadi jauh lebih seru. Terima kasih udah dengerin dan teruslah menggali sejarah di sekitar kalian.